Hai Taurus, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Saya tahu ada yang minta untuk love reading, tapi love readingnya minggu depan aja ya. Sekarang saya buatin untuk bulan Januari aja, karena ya Januarinya udah deket nih, bentar lagi, bahkan di minggu ini ya, minggu depan, minggu ini ya. Jadi ya Januari dulu, oke? Tetap kok nanti dibikinin yang untuk percintaan, karena yang percintaan itu timeless gitu, nggak ada bulan apa atau hari apa gitu ya, nggak ada waktunya. Oke, Taurus, saya akan buka masing-masing 3 pair ya. Yang pertama adalah awal Januari, yang kedua pertengahan Januari, pair yang ketiga adalah untuk akhir Januari. Oke, awal Januari kartunya adalah Eight of Pentacles tapi terbalik, low. The wordnya juga terbalik, lah. The moonnya juga terbalik, awal bulan. Agak-agak nih Taurus, nggak apa-apa deh. Kemudian pertengahan bulannya, oh yang ini nggak terbalik. Oh, yang ini terbalik malah nggak apa-apa. Kalau yang ini, yang Three of Swords, kalau The Judgment-nya nggak terbalik, The Page of Cups-nya terbalik. Ini dia nih. Saya melihat di sini ada tentang percintaan, walaupun nggak spesifik ini tentang percintaan, tapi tengah bulan Januari itu indikasinya percintaan ya. Oke, kemudian di minggu ketiga ada Four of Wands yang terbalik, tapi The Empress-nya tidak terbalik. Dan satu lagi Nine of Wands-nya terbalik untuk di akhir bulan Januari. Oke, well, saya taruh di sini dulu. My dear Taurus, awal bulan nggak terlalu sibuk ya, ngurusin hidup sendiri, nggak terlalu sibuk, karena ini masih jadi kayak rutinitas aja untuk kalian para Taurus, karena Eight of Pentacles-nya terbalik, kemudian The Words-nya juga terbalik, The Moon-nya juga terbalik. Jadi masih agak flat di awal bulan Januari. Saya tadi ngomong Januari kan ya, bukan bulan lain kan ya. Maafkan kalau mulut saya typo karena kadang-kadang kepala sama mulut kagak kompak. Oke, so ini awal bulan ya, nggak terlalu sibuk di sini ya untuk urusan diri sendiri, baik itu tentang pekerjaan maupun personal life, dan juga belum ada kayak hal-hal yang baru atau hal-hal yang diberikan oleh semesta ya untuk kalian para Taurus di awal bulan Januari gitu. Dan juga beberapa hal juga nggak yang nyangkut kayak kekhawatiran kalian atau apapun itu belum nampak nih di awal bulan ya. Masih kayak slow gitu, masih kayak ya udahlah nerusin yang kemarin, walaupun itu tahun baru masih ada sisa-sisanya mungkin ya kan. Jadi itu yang difokuskan oleh kalian para Taurus. Dan kartu yang menyertainya ada the Fool untuk Eight of Pentacles yang terbalik. Jadi walaupun kalian nggak sibuk, tapi karena ada sesuatu yang baru nih, ada yang muncul nih yang baru. Jadi kayak punya something new ya, sesuatu yang baru gitu, kayak mainan baru, sesuatu hal yang baru gitu. Tapi itu tidak membuat kalian sibuk ya. Jadi cuma ada yang baru, namanya juga tahun baru, pasti ada yang baru kayak gitu ya. Ya bisa berupa kesempatan, bisa berupa orang, bisa berupa hal-hal yang kayak memang harus dihadapi ketika tahun baru misalnya kayak gitu ya. Mungkin kalian si
Taurusnya juga ngelihat hal itu sebagai biasa Mbak Lucy kalau tahun baru kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Boredom. Iya kan saya bilang tadi flat, nggak terlalu dar-der-dor di awal bulan, jadi memang agak membosankan. Walaupun ada yang baru, tapi buat kalian itu kayak gitu mah biasa. Baru setiap ganti tahun, baru setiap ganti bulan, kayak gitu ya. Terus the word-nya kenapa juga terbalik, bukan berarti semesta tidak membukakan pintu kesempatan atau apapun, bukan, karena memang belum waktunya aja ya. Belum waktunya untuk dikasih ke Taurus, begitu. Tuh kan, tidak ada perubahan ya. The towernya terbalik, memang belum waktunya aja. Jadi ya awal bulan Januari ya begitu-begitu aja ya. Nggak tahu ini membuat kalian senang atau membuat kalian ngerasa ya nggak ada gregetnya nih gitu. Tergantung kan lah. Baru diomong. Oke, look, ini kontradiktif ya. Antara yang ini sama-sama the tower, tapi yang satu terbalik, yang satu tidak terbalik. Terus gimana Mbak Lucy maksudnya? Oke, tenang. Jadi gini, walaupun tidak ada yang sesuatu yang spesifik baru, kemudian perubahan besar kayak gitu, tapi jangan lengah gitu, karena nextnya karena ini kartu ketiga kan, oke, dari jajaran yang ini. Nextnya bisa aja tidak adanya perubahan itu akan mengubah sesuatu hal. Aneh? Enggak. Jadi misalnya keadaannya tadinya nggak begitu, tapi terus tiba-tiba kok nggak ada perubahan. Nah, perlu diwaspadai tuh. Ntar tiba-tiba, wow, ada perubahan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Tapi ini tentang apa? Coba kita lihat kartu selanjutnya. Kartu selanjutnya itu kan the moon yang terbalik. Tapi sebenarnya yang jelek-jeleknya nggak ada nih ya kalau the moonnya terbalik. Tapi juga berarti intuisi kalian menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Padahal kartu sebelumnya ada the tower juga, ada transformation. Kalau the tower yang itu ya, ada transformasi. Jadi kelihatannya kalem-kalem, tenang-tenang ya. Tiba-tiba duar perubahan. Nah itu karena kalian menganggap nih slow living nih, bakalan gak ada apa-apa nih. Nah jangan juga berpikiran kayak gitu. Tetap waspada ya. Tetap ya ancang-ancang untuk segala hal. Nah ini kan langsung ada 5 of Cups ya, tidak terbalik. Bakalan ada sesuatu hal yang bikin kalian sedih. Make sense buat saya karena jajaran yang kedua di pertengahan bulan Januari dan something happen. Ada sebuah kejadian. Mungkin itu juga kenapa ada Taurus yang harus ngintip ke zodiak lain tentang percintaan gitu ya. Kemarin ada ya, siapa tuh, nggak tahu namanya siapa ya. Nah di situ memang di Januari ya sayang ya. Ini di defense ya. Oh bukan, responsibility, 10 of Wands. Ya sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab kalian, responsibility kalian, dan berhubungan dengan beban yang ada di pundak kalian. Apakah itu tentang karir, keuangan, dan bisnis, atau percintaan? Bisa dua-duanya. Tapi di pertengahan bulan Januari memang ada sedikit, sampai akhir bulan bahkan ada sedikit tentang cinta di sini yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama the judgment, itu berarti perlu kalian mawas diri ya, jangan terlena dengan keadaan yang kayaknya slow gitu ya. Harus tetap mawas diri. Sedangkan kalau 3 of Swords-nya terbalik berarti sakit hatinya nggak ada. Tapi juga Page of Cups-nya terbalik berarti mungkin
drama-drama itu belum terlihat, gosip-gosip itu belum terlihat, tapi bukan berarti tidak ada. Nah gitu ya, situasinya tuh kayak gitu. The Judgment tentang visi dan misi kalian, personal life, tolong dikaji ulang. Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa menjadi dar-der-dor itu, ya, bisa menjadi sesuatu yang tiba-tiba membuat kalian, ya katanya tenang kok begini, akhirnya kayak gitu ya. Ada movement, ada pergerakan ya, hubungannya dengan itu tadi, personal life, cinta, hubungan dengan orang lain secara emosional, seperti itu, walaupun belum tentu pure tentang cinta, karena ini bukan bacaan cinta spesifik ya. Three of Swords yang terbalik ya, sebenarnya lebih baik dibandingin yang nggak terbalik ya. Three of Swords terlihat memang sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan karena kartunya terbalik, tapi kartu yang setelahnya five lagi, five. Kalian tahu kan angka 5 di tarot itu seperti apa? Hati-hati, ada yang berusaha menggeser kalian, mengalahkan kalian, mengambil tempat kalian, terutama untuk percintaan di pertengahan bulan Januari. Jadi perlu kehati-hatian di situ. Practically ya, gak usah overthinkingnya sekarang, tapi cukup kalian mawas diri aja. Tadi The Judgment ya, berefleksi diri, ini apa yang harus dilakukan, apa yang nanti dihadapi, apa yang tidak harus dilakukan tapi ternyata anyway busway dilakukan, kayak gitu-gitu. Walaupun tidak terlihat karena ini terbalik ya, mungkin nggak ada kok mbak, nanti berita-beritanya nggak ada, tapi bukan berarti nggak ada, bisa aja hanya teredam gitu, takutnya seperti itu ya. Ya, berhubungan dengan personal life tentu saja, ini ada Ten of Cups, personal life, keluarga, saudara, teman-teman dekat, kelompoknya kalian, kumpulan kalian, tapi juga the loved one juga bisa. Taurus, warning aja untuk pertengahan Januari seperti itu. Five lagi kan, Five of Swords lagi kan, apa tuh di bawahnya? Konflik ya. Ada yang ingin menggeser posisi kalian, atau ada yang jealous sama kalian, terus kepengen kalian jadi nggak happy gitu. Jadi kayak ini kayak tenang-tenang menghanyutkan ya, karena di awal bulan Januari itu terlihat tenang, tapi bergejolak di pertengahan. Tapi bergejolaknya juga bukan tiba-tiba badai, kayak pelan-pelan aja. Tapi kalau kalian tidak mawas diri atau ya nganggep itu biasalah, bentar juga lewat, nah tidak pay attention, tidak perhatikan itu, nah itu dia. Warning aja untuk kalian para Taurus ya. Saya nggak nakut-nakutin, cuma ngebacain kartunya sayang ya. Oke, dan di akhir bulan Januari, apa yang kalian rencanakan mungkin tidak berhasil ya, terutama tentang relasi, tentang cinta, tentang niatan, tentang rencana ya, mungkin tidak berhasil. Tapi bukan berarti kalian jadi lemah, kalian tetap aja bisa kuat, tapi memang harus deal with it, harus menghadapi hal tersebut gitu, harus dihadapi, harus diselesaikan juga, kalau enggak nanti nyangkut dan diterusin di bulan Februari ya. Tentang mengerti keadaannya seperti apa, kemudian mengerti apa yang harus dilakukan, mengerti apa yang harus diperbaiki ya, seperti itu. So itu ada King of Cups di situ, understanding, mengerti. Ya, ini King of Pentacles, trust the universe, trust your heart, trust your brain. Percaya dengan insting kalian, dengan apa yang kalian rasakan. Kalau naga-naganya gimana ya, itu perlu banget kalian waspadai. Dan untuk the Empress, sebenarnya ini kartunya bagus, berarti kaliannya masih ya di posisi yang kuat gitu kan, tidak mudah tergoyahkan. Walaupun ada badai yang ingin menggoyahkan kalian dalam bentuk orang ya,
dalam bentuk seseorang, si Two of Cups-nya terbalik. Ini yang perlu diwaspadai oleh Taurus. Ingin memecah belah hubungan seperti itu bisa, atau memang ingin merebut posisi kalian bisa. Udah dimulai dari pertengahan Januari ya. Jadi hubungannya dengan relasi, apakah hanya relasi cinta Mbak Lucy? Enggak hanya relasi cinta, bisa relasi karir juga bisa relasi bisnis juga bisa ya. Tapi memang mostly di sini tentang hati sih ya, tentang emosi, tentang cinta. Ada wisdom di sini, ada the high priestess. Jadi memang yang dibutuhkan adalah kebijaksanaannya si Taurus untuk ngadepin ini. Udah mulai dari pertengahan Januari. Awal Januari yang terlihat biasa saja, yang terlihat gak terlalu dar-der-dor begitu, bukan berarti akan seterusnya baik. Justru menjadi harusnya menjadikan kalian mawas diri gitu, dan menghadapi ini setelah ini apa nih gitu. Karena air yang tenang malah justru dia dalam kan. Air yang ombak yang ombaknya tinggi, misalnya laut gitu ya, ombaknya besar kan, itu kalian udah waspada duluan tuh ngelihat ombak, wah jangan deh nanti saya kegulung ombak misalnya kayak gitu. Tapi kalau airnya tenang, kalian nganggep kayak oh tenang nih, bisa buat berenang nih, tapi ketika kalian nyebur ternyata apa di dalamnya, misalnya kayak gitu ya. Itu perumpamaannya. Nah, kartu terakhir kalian adalah Nine of Wands. Jadi terlihat di sini yang menyebabkan hal tersebut memang satu, mungkin orangnya sudah kalian kenal, memang ada persoalan lama, memang ada hal lama yang selama ini sadar tidak sadar masih ngikutin kalian, masih kalian pegang, dan sampai Januari 2026 belum selesai. Sampai Januari akhir Januari pun masih harus kalian perhatikan. Jangan sampai ketika kalian salah bersikap, salah langkah, salah mengambil keputusan, yang rugi kalian sendiri. Oke? Nah ini lihat, si King of Wands-nya terbalik ya. Memang ada indikasi kalau mungkin kalian gak ngeh, atau mungkin mengabaikan ya. Kayak udah denger sih bacaan dari Mbak Lucy, tapi saya pikir gak seperti itu. Ya seperti saya bilang, bacaan saya dijadiin ajang untuk mawas diri aja, bukan oh ya udah diramalkan. Enggak, saya nggak suka tuh kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong kayak gini ya dicatat aja dalam hati, dan mulai ancang-ancang gitu, mulai ya bersiap-siap lah. Regeneration, the word yang mana tuh tadi, di situ ada the word yang terbalik kalau nggak salah ya. Tapi yang ini the word-nya muncul di akhir bacaan. So, bisa jadi terjadi perubahan, bisa saja terjadi benar-benar dibalikkan situasinya. Dan saya berharap kalaupun itu terjadi, itu adalah untuk kebaikan. Dan ya pokoknya bisa jadi yang baik-baik lah untuk kalian para Taurus gitu ya. Jadi ini bacanya bukan nakut-nakutin, tapi justru supaya kalian waspada. Oke? So, tanyakan satu hal tentang cinta dan tanyakan satu hal lagi tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Tentang cinta, tentang karir, keuangan, dan bisnis. Tentang cinta jawabannya ini 5. Look, 5 cups. Cups memang, tapi 5, angka 5. So, no, memang harus diwaspadai ya sayang ya. Untuk karir, keuangan, dan bisnis juga sama. Ini sword, ini 10 of sword, jadi no juga. Wow, ini perlu kewaspadaan walaupun nggak kelihatan, karena ini bukan general reading, ini bukan personal reading, jadi tidak bisa secara spesifik terlihat ya apa-apanya di situ ya. Oke, so sebagai penutup saya akan bukakan pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian. Ini loncat sendiri dan ada 2. 1,
blessing and abundance, tetap aja kalian akan diberkati ya. Jadi tetap aja berbuat baik apapun yang terjadi. Dan satu lagi, earth and grounded, ini sangat penting untuk kalian para Taurus karena kalian kan earth sign ya. Jadi tetap membumi, nggak usahlah overthinking, nggak usahlah mikir yang macem-macem yang jauh-jauh. Tetap akan ada berkat, tetap akan ada yang baik-baik. Kalaupun ada perubahan besar, kalaupun ada yang tergantikan, itu memang untuk kebaikan. Saya doakan selalu yang terbaik untuk kalian para Taurus, kakaknya Virgo dan Capricorn di elemen tanah. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love and bye-bye.